Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang cara menabung dengan gaji 2 juta per bulan yang bisa terkumpul 50 juta rupiah. Mungkin teman-teman penasaran gimana caranya dan apa saja strateginya. Tapi tenang saja karena di video ini saya akan menjelaskan secara detail. Nah, biar paham secara menyeluruh, tonton videonya hingga selesai ya. Untuk yang kesekian kalinya saya mengupdate konten tentang menabung di channel Inspirasi Pagi ini. Saya memang excited untuk membuat beragam video yang berkaitan dengan perencanaan keuangan. Karena banyak banget kita jumpai masyarakat yang tumbang secara finansial di masa pandemi sekarang ini karena terkena PHK, cicilan macet, berkurangnya penghasilan, dan seterusnya. Jadi saya berpikir untuk membuat beragam konten tentang keuangan di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin bisa sedikit bermanfaat lah konten seperti ini buat teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa membuat keuangan teman-teman jadi lebih baik. Karena pengetahuan literasi keuangan yang baik bisa membuat taraf kehidupan seorang itu semakin meningkat. Nah, di video ini saya akan membahas tentang cara menabung dengan gaji 2 juta per bulan. Oh iya, sebagai catatan saya nggak tahu dengan gaji 2 juta seberapa banyak pengeluaran teman-teman. Karena penghasilan tiap orang kan pasti berbeda-beda dengan yang lainnya, ya nggak? Tergantung banyak aspek gitu. Jadi faktornya itu banyak banget. Misalnya aja ada orang yang berpenghasilan dengan gaji 2 juta sebulan. Dia punya cicilan motor. Belum lagi memberi uang ke orang tua di setiap bulannya. Dan seterusnya. Kalau kayak gitu kan nominal menabungnya semakin menipis. Karena kan banyaknya variabel pengeluaran yang dikeluarkan di setiap bulannya. Tapi ada juga yang gajinya 2 juta. Dia itu nggak ngasih ke orang tua, tapi punya tanggungan anak dan istri. Nah, kasusnya kan tiap orang kan berbeda-beda, ya nggak? Sama-sama gajinya sama-sama 2 jutanya, tapi pengeluarannya itu beda-beda. Nah, tapi di sini saya mencoba membagikan cara mengatur gaji 2 juta itu berdasarkan versi saya ya. Alhamdulillah penghasilan saya sendiri di atas 2 juta, tapi ini saya akan membuat budgeting pengaturan uang gaji 2 juta versi saya. Jadi kalau misal saya berpenghasilan 2 juta sebulan, budgeting yang akan saya lakukan adalah seperti ini. Nah, di sini saya akan bagi beberapa pos pengeluaran. Yang pertama adalah biaya kos. Nah, saya kerja di Surabaya dan saya tinggal ngekos. Jadi nggak tinggal di rumah gitu. Tentunya kan saya harus mengalokasikan budget buat ngekos. Nah, saya ngekos sama teman dengan biaya kos itu 500.000 sebulan kamar ya. Jadi kalau dua orang iuran 250 ribuan. Menurut saya cukup terjangkau untuk ukuran kos di Surabaya dengan fasilitas kamar mandi dalam dan free wifi. Soalnya kan kalau di Surabaya sendiri cari kos di rentang harga 500 ribuan itu ya agak susah gitu. Kecuali kita benar-benar survei beberapa tempat, nah itu baru bisa kita dapetin harga yang relatif terjangkau dengan rentang harga 500 ribuan. Oke, pos pengeluaran yang kedua adalah dengan biaya makan. Nah, kalau misal kerja dengan tinggal di rumah kan enak, makanya numpang orang tua. Kalau anak perantauan ya sediain budget sendiri buat makan, iya nggak? Untungnya di kos saya itu ada dapurnya, jadi saya sering makan dengan memasak sendiri. Dengan begitu kan bisa menekan pengeluaran. Meskipun kalau ingin makan di luar ya sekali beli di luar lah. Tapi kalau soal makan, saya mengalokasikan budget itu 15.000 dalam sehari. Jadi kalau sebulan ya 450.000 lah. Lumayan hemat lah ya. Tapi emang bisa kah mas budget 15.000 buat makan sehari? Itu kan sangat menipis banget mas. Jawaban saya cukup banget kok. Asalkan makannya itu benar-benar dengan lauk yang murah-murah. Misal tempe atau tahu kan ya murah. Kalau lauknya ayam goreng terus ayam kampus kan malah lebih mahal lagi. Kayak udang kayak gitu kan lebih mahal lagi. Jadi lauknya itu yang murah-murah. Itu bisa kok 15.000 dalam sehari asal masak sendiri gitu. Nah, selanjutnya pos pengeluaran yang ketiga adalah dengan biaya transport. Nah, biaya transport meliputi biaya bensin, biaya ganti oli setiap bulan, dan biaya servis setiap bulannya. Untuk transport saya mengalokasikan 400.000 sebulannya. Toh juga saya jarang keluar main, jadi ya bensin itu termasuk irit lah untuk ukuran sepeda motor sekarang kan ya udah termasuk irit gitu kan. Soalnya kan injeksi juga. Tapi kalau teman-teman sering main, apalagi di weekend sering main keluar kota, ya budget 500 sampai 600 ribu pun ya untuk biaya transport ya bisa tembus gitu. Jadi untuk biaya transport ini tergantung pemakaian teman-teman juga gitu. Sering enggaknya itu berpengaruh. Kalau saya 400.000 sebulan itu udah sangat cukup kok. Selanjutnya, budgeting yang keempat adalah dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini mencakup biaya pulsa dan pakai data internet dalam sebulan, biaya tidak terduga, terus misalnya biaya kondangan, kalau misal diundang teman kondangan, padahal saya ngundang teman-teman kapan ya belum jelas. Dan seterusnya. Nah, untuk biaya lainnya ini saya alokasikan 300.000 sebulannya. Nah,
Jadi untuk keempat pengeluaran tersebut, biaya kos 250.000, ditambah biaya makan 450.000, ditambah biaya transportasi 400.000, dan terakhir biaya lainnya 300.000 rupiah. Total keseluruhan berarti 1.400.000 rupiah. Misal gaji 2 juta pas, berarti kan sisanya berapa tuh? 600.000 kan? Nah, kalau orang kebanyakan 600.000 bisa saja ditabung. Jadi kalau pengen nabung 50 juta, tinggal dibagi aja. Kalau sebulan bisa nabung 600.000, bisa dilihat berapa lama uang terkumpulnya. Berarti kan 50 juta dibagi 600.000 sama dengan 83,3 bulan. Anggap saja 84 bulan deh. Kalau 84 bulan berarti kan 7 tahun kalau dikonversi dari bulan ke tahun. Jadi dengan pola mengatur yang saya contohkan, kamu dengan gaji 2 juta setiap bulannya bisa kamu bisa punya tabungan 50 juta dalam rentang waktu 7 tahun. Mungkin teman-teman bakal bilang, wah lama banget mas 7 tahun mas. Kalau begitu ya kelamaan mas, nabung sampai 7 tahun. Nah, kalau teman-teman bilang gitu, ada dua cara biar mempercepat uang terkumpulnya. Yaitu yang pertama, menekan pengeluaran. Teman-teman bisa mengurangi gaya hidup teman-teman. Semua variabel pengeluaran dikurangin, biaya makan dikurangin, makan yang lebih hemat lagi, yang lebih sederhana lagi gitu. Kalau bisa puasa gitu, seminggu puasa 2 kali, Senin Kamis gitu kan bisa lebih mengurangi pengeluaran teman-teman. Yang kedua, terus biaya pulsa dan internet itu ya dikurangi gitu, paketan yang lebih murah. Biaya transportasi dikurangi. Untuk biaya ngekos pun kalau bisa nyari kos yang lebih murah lagi gitu. Sehingga budgetnya itu bisa lebih berkurang lagi. Nah, kalau kayak gitu kan uang yang ditabung di setiap bulannya itu bisa lebih banyak. Soalnya banyak pos pengeluaran yang dikurangi. Kalau udah, sembari lakukan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah dengan meningkatkan penghasilan. Teman-teman dengan gaji 2 juta bisa nambah penghasilan dari penghasilan di luar gaji. Jadi saya meyakini kalau yang namanya rezeki itu nggak cuma gaji ya. Rezeki itu nggak cuma gaji. Pekerjaan side job, kerjaan sampingan di luar kerja, di luar ngantor itu ya termasuk rezeki gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri kalau yang namanya rezeki itu gaji gitu ya, jangan terlalu menutup diri. Soalnya kalau kita mindsetnya gitu, kalau mindsetnya kita seperti itu, kita menutup peluang rezeki dari pintu yang lain gitu. Terus kalau teman-teman tanya, untuk pekerjaan yang mengandalkan penghasilan di luar gaji itu pekerjaan apa aja mas? Nah, jawaban saya ya banyak banget, apalagi di era sekarang ini. Di era modern ini, di era globalisasi ini ya semakin lama ya semakin banyak macamnya gitu. Misalnya aja jualan online, merintis jadi YouTuber, jualan jasa secara online, hingga beragam jualan konvensional yang bisa teman-teman lakukan. Jualan di luar waktu kerja utama gitu. Capek? Ya pasti capek banget kok. Tapi ya gimana lagi, namanya juga ingin menambah penghasilan, ingin menambah jumlah tabungan, jadi kerjanya ya harus ngoyo lah istilah Jawanya itu. Kerjanya itu harus benar-benar maksimal, harus benar-benar totalitas. Jadi kalau penghasilan teman-teman dari pekerjaan di luar gaji itu semakin lama semakin besar, tentunya kan untuk mencapai target menabung 50 juta itu teman-teman bisa lebih cepat juga gitu. Jadi kalau misal 7 tahun itu mengandalkan tabungan dari gaji aja, kalau dengan kerja sampingan misalnya bisa nabung ya dengan jumlah yang sama 600.000 sebulan kan bisa 3,5 tahun gitu untuk mencapai 50 juta tabungannya ya enggak. Nah seperti itu kan tujuan yang kita capai itu bisa lebih cepat gitu. Oke, demikian video tentang cara menabung dengan gaji 2 juta sebulan yang bisa punya tabungan 50 juta. Jangan lupa subscribe ya, lalu aktifkan loncengnya biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke, terima kasih.